Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini kembali di kajian muslimah kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau dan bisa berkumpul dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada siang hari ini kita kedatangan Dr. Dewi Inong nih, yang Masya Allah sekali ya, jadwalnya sangat sulit sekali ya Dok. Setelah sekian lama kita kapan ya terakhir ya Dok ya? Kayaknya tahun lalu ya Dok? Iya, tahun lalu. Tahun lalu kan? Iya, waktu itu kita sempat offline ya Dok ya? Offline, iya. Ya, offline. Ya, betul. Dan waktu itu kita membicarakan tentang kesehatan organ wanita. Nah, pada siang hari ini kita akan mendengar materi dari Dr. Dewi Inong mengenai perawatan kulit dan kesehatan bagi wanita muslimah. Nah, untuk waktu dan tempat dipersilahkan Dok, dan karena ini memang dokter juga ada buka praktek. Bahannya akan saya share, tapi nanti ya biar pada ngikutin sampai habis, jadi nggak saya share sekarang. Nanti PPT-nya saya share ya ke Kak Dinda ya. Nah, ya boleh Dok, nanti ke Dinda. Tapi sekarang saya minta tolong jadi host dulu ya. Bisa share ya saya ya. Boleh minta tolong dibuka supaya saya bisa share. Sebentar Dok. Udah Dok? Udah ya, bentar dulu. Oke, ya. Jadi ini kita siang ini akan bicara masalah perawatan kulit dan rambut ya. Cantik dan sehat ala muslimah. Kenapa sih ala muslimah itu beda ya kan? Nah, jadi bentar ya. Oke. Nah, tolong dong dilihat dulu nih di sebelah kanan atas ada save ya. Jadi kita kalau mau pilih kosmetik tolong dong yang selamat dunia akhirat ya. Jadi jangan ada yang tidak halal ya. Ya nggak boleh loh ada yang nggak halal ya. Terus kalau insya Allah kalau udah halal, insya Allah jus nggak boleh mengandung bahan berbahaya kayak merkuri. Cepet banget putihnya itu ngeri loh merkuri ya. Jadi insya Allah kalau kita udah selamat dunia akhirat, selamat dunia nggak ada bahan berbahaya, dan selamat akhirat itu halal, insya Allah kita sehat, insya Allah juga cantik. Ya, saya mohon maaf ya, pakai masker nih karena di tempat praktek ya. Jadi gitu. Nah, cantik sehat ala muslimah. Kenapa kita beda sama yang orang bukan muslimah? Nanti saya bahas ya, insya Allah. Cantik kayak apa sih? Kayak gini nih. Nah, cantik kayak gini kita mesti cuman buat suami. Jangan kalau di rumahnya berantakan habis sampai nggak disisir rambutnya. Begitu keluar rumah, wow, muka sudah dan habis, tapi di rumah enggak. Kalau kita muslimah justru seperti ini di depan suami ya. Nih harus kayak gini di depan suami. Oke. Tanyain sama suaminya, mau dipakai, saya mau pakai Mas mau nggak saya pakai eyeshadow kayak saya misalnya. Saya pakai eyeshadow sama maskara sama ini ya di rumah, alis nggak usah katanya. Saya suka itu udah cantik banget. Nah, saya pakai lipstik boleh nggak? Ya bu, kalau lipstik boleh. Sukanya warna apa? Saya nanya sama suami saya yang pink-pink gitu lah, yang kayak suka pakai keluar rumah. Saya izin keluar rumah boleh pakai lipstik nggak? Boleh kata suami saya, yang warna pink aja ya, jangan mencolok. Tapi emang ternyata bener ya. Nah, ini kayak gini cantik, tapi kita nggak ada jiwanya, jadi sebentar kita kalau muslimah itu kayak gini ya, tuh cantik ya, dan ini salah, cantik putih itu salah ya kan. Nah, ini dia tuh cantik karena dia pede, dia bersyukur. Kalau kita orang muslim bersyukur ya, muslimah bersyukur saya normal ya, oke, hidungnya lubangnya enggak 4 cuman 2 ya kan, normal. Terus dia kalau kita bersyukur ditambah, ada ya di Al-Qur'an disebut bersyukur ku tambah kata Allah ya kan. Jadi kita kalau kita bersyukur itu dari dalam akan kelihatan bahwa kita cantik dari dalam, inner beauty keluar. Oke. Dan dia hitam. Nggak apa-apa.
Lihat deh, cantik kan? Karena dia bersyukur, ya kan, dia pede gitu loh. Kita penting sekali pede nih ya. Jangan pernah ngebandingin diri kita dengan orang lain, karena setiap manusia itu diciptakan unik. Saya punya punya sahabat waktu SMA. Dia tuh montok ya, gendut, agak-agak gendut tapi nggak obesitas, cuman montok gitu pokoknya. Terus wajahnya juga biasa aja, tapi sangat ramah. Terus dia perhatian ke orang, itu semua orang sayang sama dia. Jadi nggak dilihat ya mukanya. Bersih sih wajahnya, tapi yang penting kita jangan jerawatan penuh ya. Fleknya kalau bisa nggak ada atau minimal ya. Nggak apa-apa, ada titik-titik sedikit ya. Tapi kita dari dalam nih kalau muslimah. Ini saya kalau waktu itu ke Amerika nih di Arizona, orang di sana kepingin coklatin kulit kayak kita lah. Kita pingin kayak dia, manusia berarti nggak bersyukur. Sekarang ahwat saya minta semuanya, ahwat-ahwat semua yang di hari ini ikut sesi saya ini, tolong nomor 1 kita bersyukur dulu sama Allah, ya. Bersyukur bahwa kita sehat, 1, 2 masih ada pekerjaan, masih ada rumah yang bisa ditinggal walaupun sewa misalnya, ya. Masih ada semuanya. Kita tulis mana yang paling kebaikan-kebaikan dari Allah yang kita dapatkan, ya. Nggak usah iri sama orang lain. Kok dia putih? Kenapa sih mesti putih? Nggak apa-apa. Kalau kita ngeluh terus, saya ada pasien dibawa sama suaminya, itu suaminya datang bilang gini, "Dok, istri saya ini titiknya cuma 1 ya, dia di depan kaca terus, ini gimana nanti Mas ninggalin aku ada titik, ada flek sedikit nih. Mas tuh kan aku nggak cantik kan Mas, jadi ninggalin aku." Saya tuh sayang banget sama dia dokter, dia tuh perempuan yang baik banget sama aku, sama anak-anak, udah cukup gitu, cantik banget buat aku. Tapi lama-lama saya benar-benar cari selingkuhan loh, soalnya dia nggak pernah perhatiin saya, sibuk sendiri gitu, ngeluh-ngeluh di depan kaca. Nah, oke, tolong ya. Terus masalah kalau saya tuh yang paling banyak tuh, "Dok, ini gimana cara ngecilin pori?" Astagfirullahaladzim. Pori itu sebesar seperti lubang hidung, nggak bisa dikecilin. Kalau orang kulitnya berminyak, porinya dikasih Allah jalan keluar minyaknya besar, gitu aja. Dan saya tanya sama suami saya, "Mas, kalau misalnya cewek tuh porinya besar nggak bagus ya, nggak cantik gitu. Pori apaan sih? Nggak tahu." Saya tanya sama anak saya yang umur 26 tahun, cowok, ya kan? Belum menikah, dia kan lihat-lihat perempuan juga kan istilahnya tanda kutip walaupun nggak pacaran ya. Nanyain gitu, jelek nggak sih Yan kalau misalnya cewek itu porinya besar? Pori, apaan sih Bu pori? Itu loh yang di muka itu ya, itu. Apaan sih gituan nggak penting, coba. Nah ya, kalau cowok yang benar itu artinya nggak begitu gitu. Jadi saya penting sekali membangun kepercayaan dirinya para ahwat semua di sini. Karena kalau kita nggak bersyukur itu jadinya malah jadi nggak ada dari dalam. Cantiknya tuh apa ya? Saya nanya, udah banyak kan orang yang bintang film yang cantik-cantik tapi ditinggalin suaminya banyak. Oke ya. Jadi warna kulit ini terbaik diberikan oleh Allah, kulit Indonesia tuh ini karena kita tinggalnya di Katulistiwa. Nah, kalau misalnya orang di daerah yang ini kalau potongan kulit seperti ini ya, kalau dipotong ya mendatar gitu ya, vertikal dipotong, ini kayak gini dilihat di bawah mikroskop. Kalau orang yang sedikit mataharinya, Allah kasih yang hitam-hitamnya pelindungnya itu sedikit, jadi warnanya cerah ya. Nah, karena dia sedikit matahari nggak perlu perlindungan nih. Kalau seperti ini, nah kalau kita yang di matahari banyak ya. Kalau kayak orang misalnya di Papua, kita di Indonesia atau di Afrika, karena di sana panas, orangnya juga kalau di Afrika nggak pakai baju, akhirnya warnanya hitam. Oke. Kalau pindah orang Tionghoa pindah ke kita, misalnya udah 7 turunan di Indonesia, warnanya dia nggak seperti seputih waktu di sana. Karena adaptasi, bukan ini ya, adaptasi. Oke? Kalau mau putih, boleh mukanya pokoknya seberapa putih kita maksimal, kan kita nggak boleh mengubah ciptaan Allah. Itu di lengan bagian bawah, lengan atas, bagian dalam, atau dada. Jadi kita cocokin ya dada ya, nanti ya. Di dada itu dikasih dilihat itu dicocokin, dada itu yang paling putih. Oke? Paling putih dia. Kalau lebih putih dari itu berbahaya, oke? Kalau misalnya pakai krim, putih banget, udah kayak tembok, seneng, jangan seneng, itu pasti ada merkurinya. Kalau lebih putih dari badan kita yang
ketutup ya. Jadi paling putih boleh itu adalah warna kulit payudara ya. Nanti dicocokin deh. Ini orang ini yang di gambar ini dia lengan bagian dalamnya lebih putih, berarti mukanya bisa segitu, ya. Nah, cantik itu sehat jasmani, rohani, sosial. Kalau buat muslimah, yang utama adalah rohani, sosial. Cuman jasmaninya juga harus dong, ya supaya kita menyenangkan untuk apa ya dipandang, terutama untuk suami. Salah satu ciri wanita solehah adalah menyenangkan dipandang suami. Dan itu bukan konsep kita, ya. Dan suami tadi saya udah nanya ya berbagai macam lelaki, pasien-pasien, sahabat-sahabat saya yang laki-laki, suami, anak yang laki, ternyata bukan wajah yang utama, ya. Bukan itu yang utama, ya itu harus bersih. Karena laki-laki nomor satu lihat. Nah, kalau kita wajahnya memang misalnya ada jerawat 1-2 atau fleknya lagi berobat misalnya, coba deh dengan penampilannya yang lain. Jadi laki-laki tuh lihat nomor satu adalah penglihatan ya. Jadi kita misalnya pakai daster di rumah jangan yang kusem. Warnanya misalnya pink, bunga-bunga, cantik gitu. Terus rambutnya di layer ya. Misalnya ada uban, kita boleh cat tapi nggak boleh warna hitam ya. Jadi cantik banget ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, bukan cuma muka kok. Terus wanginya yang senangannya suami ya. Kalau yang udah punya suami, yang belum punya suami ya persiapan dulu ya. Oke. Nah, kulit sehat kayak bayi ya nggak mungkin lah kayak gini, tapi mirip-mirip. Saya aja alhamdulillah umurnya 58 ini, alhamdulillah jalan 59 ya. Itu alhamdulillah kerutnya minimal banget. Nanti kita share ya. Nah, faktor pengaruh suku bangsa, genetik keturunan. Ya udah kalau emang orang tuanya warna kulitnya coklat tua ya udah nggak apa-apa tuh kayak anggun. Anggun C. Sasmi itu dia warnanya coklat loh, tapi glowing. Bagaimana caranya glowing? Nanti ya saya kasih makanan yang apa? Bisa bikin glowing. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok. Bagus ya, udah ya. Hormon, stres, penyakit, ini jangan lupa. Kalau stres kita jadi kusem. Saya wajahnya sekarang agak lebih kusem dibanding biasa karena saya lagi stres berat nih urusan izin apotik ya. Kemarin juga baru jadi SIP, surat izin praktek baru setelah 7 bulan karena COVID ini. Aduh, pokoknya berat deh kita lagi ya. Jadinya kan harus ngebayar karyawan, gimana caranya? Nggak bisa buka praktek ya kan? Itu jadi stres. Tapi mukanya jadi beda, nggak secerah biasanya ya. Walaupun saya udah berusaha serahkan sama Allah, tapi namanya manusia ya. Jadi stres pengaruh ya. Kalau ada penyakit juga gitu ya. Nah, lingkungan paling bahaya jam 9 sampai jam 16 kalau di Indonesia. Yang paling ngeri ultraviolet C. Dulu nggak masuk dunia, sekarang udah masuk gitu. Karena kita udah mendekati kiamat ya. Itu disaring ozon kalau zaman dulu sekarang. Makanya nanti harus pakai sunblock kita ya. Polusi, perbanyak sayuran dan buah nih, gimana caranya? Ya ini sekarang sayuran buah orang males. Air putih minimal 2 liter per 24 jam. Habatus sauda nanti dimakan ya. Olahraga wajib ya, jalan kaki 30 menit per hari. Tidur, istirahat cukup pada jam yang tepat. Ini dia, penting banget. Ya, nanti saya bahas. Jangan ya kalau ada iklan begini nggak usah deh. Nggak usah. Nah, perawatan kulit dan rambut tuh nggak bisa instan. Sejak balik, rutin, teratur, terus-menerus, istiqomah. Oke? Istiqomah ini penting. Allah menyukai perbuatan yang walaupun sedikit tetapi continue dan terus-menerus ya. Dia teratur ya, ini penting sekali kita ya. Jadi kita anggap ini istiqomah, jangan lupa males salah satu ciri wanita soleha adalah menyenangkan dipandang suami. Kita merawat diri diniatkan ya untuk bersyukur bahwa kita normal, 1, 2 bahwa nanti kalau udah punya suami atau emang udah punya itu salah satu. Tapi yang penting untuk kita dulu bersyukur. Terima kasih ya Allah, saya rawat anugerahmu. Gitu ya. Jangan nanti kita gara-gara suami enak banget dia, enggak gitu juga. Itu kan salah satu aja. Tapi yang penting karena kita bersyukur dulu. Karena banyak yang sinis. Ya, demi suami nih. Enggak juga, ya tapi buat kita juga nomor 1 kita kan alhamdulillah normal. Alhamdulillah ya. Nah, gitu ya. Jadi perawatan kulit dan rambut dari lindungi dari sinar ultraviolet. Nah, sekarang ini juga sinar ultraviolet itu bukan hanya dari matahari loh.
dari kompor, api kompor gas. Kalau kompor kayu sama kompor minyak enggak. Terus dari radiasi laptop, TV, apalagi handphone, ya. Itu ya semuanya ya. Jadi kita pakai busana muslim tabir surya, ya. Hikmah busana muslimah melindungi terhadap efek buruk sinar matahari, ya kan paling banyak ya. Ultraviolet C tadi adanya di matahari ya. Kalau yang lain sih mungkin B, yang tadi handphone segala itu. Jadi penuaan dini, kanker kulit, kerusakan rambut. Kita nih suruh pakai baju muslim, ya. Bukan apa-apa. Dia ada perintahnya di ayat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59. Dibuka, silakan ya. Nah, sinar matahari yang baik itu lebih sedikit dibanding yang buruk, ya kan? Jadi, tapi ada yang baik loh. Penting vitamin D ya. Jadi harus kena matahari ya. Berapa lama, jam berapa, dan seberapa yang dijemur nanti kita bahas, ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini juga anti depresi ini normal. Ini yang terbakar matahari, solar elastosis itu terbakar. Ya, kanker kulit di Amerika banyak dan cewek yang kena waktu itu saya ke sana kongres itu ya. Nah, disuruh apa? Nutup pakai baju nutup seluruh tubuh. Masya Allah. Jadi, kenapa? Karena sekarang matahari makin dekat bumi. Nanti kalau kiamat kan mataharinya tinggal sejengkal kalau nggak salah ya. Nauzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda hari akhir ini udah banyak banget sekarang. Ya. Kita nggak tahu sih berapa lama dan kapan, tapi udah banyak tanda. Termasuk tadi sinar ultraviolet C yang untuk sterilin, tapi kalau kena kulit itu kanker ya. Jadi disuruh pakai baju menutup seluruh tubuh tuh. Ini bukan, ini penelitian, oke? Ternyata hasilnya bagus banget, menurun. Jadi di sana orang yang hobi karena pingin coklat jemur. Lah kita pingin putih, aneh banget. Orang sana pingin kayak kita. Berarti manusia banyak sekali yang tidak bersyukur. Kita insya Allah bersyukur ya. Oke. Ini kanker kulit ya. Ini penyebab kematian nomor 1 sekarang di Amerika. Kanker kulit. Yang seperti ini namanya melanoma. Orang Indonesia insya Allah nggak kena kalau kulitnya nggak diputihin. Ini kena sinar ultraviolet matahari biasanya. Oke. Nah, kenapa perempuan aurat yang ditutup beda dengan pria? Kok enak laki-laki dikit ya, kita harus cuman tangan dan wajah yang boleh ya. Ternyata kulit wanita lebih tipis daripada laki-laki. Ini ada di jurnal ilmiah, saya di textbook. Waktu itu saya ditanya, saya belum tahu, saya buka. Ya Allah, tolong kasih ilmunya saya dong. Kenapa sih? Saya buka textbook langsung penelitian-penelitian ilmiah. Ya. Pigmen melanin lebih sedikit untuk ras yang sama. Pigmen pelindung tadi tuh. Jadi kalau cewek Irian dibandingin sama cowok Irian itu Papua ya, itu lebih cerah warnanya yang cewek Irian. Yang ceweknya ya. Jangan dibandingin laki-laki Sunda sama perempuan Papua ya, beda lah, akan beda suku bangsa. Oke? Jadi kita ini perhiasan, Masya Allah. Perhiasan kan harus dilindungin, dibungkus. Beda sama laki. Laki itu bukan perhiasan. Dan nggak ada perempuan jadi pelaut. Nggak kuat, kanker langsung. Ya, coba Masya Allah. Dan agama yang menyuruh seperti ini, yang melindungi seperti ini, karena kita adalah Al-Quran adalah revisi terakhir dari semua kitab suci yang dari Allah, ya itu dikasih cara melindungi karena nanti ini jadi baju muslim itu makin lama makin up to date, bukan ketinggalan zaman. Ini saya sampaikan ilmu ini. Jadi dia ketika haid memakai hijab sendiri. Tidak dipaksa karena sekolah atau apa. Sampai sekarang masih pakai hijab ya. Udah menikah usia 30 tahun anak saya. Alhamdulillah bahkan kemarin dia satu-satunya yang pakai hijab ketika ngambil S2 di Wismar, Jerman. Ya. Dan kasih lihat dia cerdas ya, bahkan lulusnya summa cum laude ya, satu-satunya anak Indonesia dan satu-satunya pakai hijab. Di sana sangat ada nazi segala macam dia pokoknya ya. Tapi karena dia berprestasi dan cerdas, jadi alhamdulillah dikasih lihat dan dia pasti lihat bahwa nih saya tetap melindungi. Mereka tuh banyak yang kena kanker karena tadi ya pengen warnanya coklat dijemur coba ya. Oke. Tetap pantulan jadi ya awan mendung itu cuma 20% loh. Kalau lagi mendung jangan nyoba-nyoba nggak pakai sunblock mukanya hitam insya Allah
ya. Anak-anak saya waktu masih kecil. Oke. Nih, pemantul tabir surya kita Indonesia SPF 15 ya, ada tulisan SPF itu 1 SPF 20 menit untuk orang Indonesia ya. Kalau keringetan ulang tiap 2 jam, ulang pakai setelah wudhu. Nah, terbaru ternyata sunscreen melindungi dari radiasi HP dan laptop. Tolong dipakai walau di rumah dan di depan gadget. Kalau nggak di depan kompor, nggak di depan handphone, boleh nggak pakai kalau di rumah. Tapi kalau di rumah, di depan gadget, di depan kompor, tolong diulang pakai duha, zuhur, asar. Oke? Sip. Nah, ini penelitian di Australia. Ternyata bahan baju, Masya Allah, SPF 15 sampai 50. Jadi, kita tuh pakai hijab tuh udah keren banget, makin up to date, makin terbaru ya. Kekinian, malah makin lama makin cocok sama keadaan ya. Ini penelitian di sana nih tahun 97 karena mereka panik banyak banget kanker kulit ya. Terutama pada perempuan kan yang buka-bukaan terus pengen warnanya coklat tadi ya. Paling tinggi SPF-nya adalah bahan sutra dan warna hitam yang paling tinggi pelindungnya. Cuman kalau jadi guru olahraga atau kita kegiatannya di luar, sering survei misalnya di panas-panas jangan pakai warna gelap ya. Jadi nanti jadi keringetan, bisa jadi ketombe ya, atau jadi jamur kulit ya, gitu ya. Nah ini harus dilakukan setiap hari ya. Susu pembersih pakainya sore aja ya. Mau mandi sore atau mandi malam pakai susu pembersih, kayak gini caranya. Nanti kan saya share ya di sabun. Sabun itu sabun wajah itu sekalian buat nyuci daerah intim ya. Terus pakai penyegar, astringent, face tonic, air es boleh juga enggak. Oke, ini tolong diajarin begitu anaknya akil balik mens, anak perempuannya diajarin nih bersih. Terus pakai pupuk pelembab krim malam ya kalau udah usianya di atas 21 ya. Ya di atas 18 tahun boleh lah. Ya krim malam AHA apa? Wardah, ada tuh yang isinya AHA, Sari Ayu, Mustika Ratu. Cukup itu aja kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah berat ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Jangan beli-beli online ya. Oke. Pelindung tabir surya berapa? Minimal SPF 15. Pakainya kapan? Jam 9 sampai jam 16. Artinya apa? Duha, zuhur, asar. Di rumah pakai juga nggak? Pakai kalau pegang ini, kalau pegang laptop terus, handphone terus ya. Nah, komedo yang putih gini jangan dikeluarin sendiri ya. Yang putih nih saya ini tuh. Ini nggak bisa ya, harus dibuka sama jarum steril sama perawat terlatih atau dokter spesialis ya. Komedo yang seperti ini boleh dipencet sendiri pakai itu yang buat ngeluarin komedo ya. Nah ini dia, bersihkan wajah, di scrub. Pakai sabun yang scrub hanya boleh 2 kali seminggu ya, nggak boleh tiap hari. Nanti mukanya rusak malah. Pori-pori dibuka dengan penguapan, ini air mendidih taruh di mangkok, dikeluarkan terus di ini kira-kira 5 menit, dikeluarkan dengan sendok komedo, diurut wajahnya, lihat di YouTube, senam wajah juga lihat di YouTube ya. Masker, pakai maskernya yang alami, misalnya dari tepung beras atau dari lidah buaya yang asli, jangan beli yang udah dari apalagi produk luar negeri, nggak tahu halal haramnya ya. Wardah juga ngeluarin sekarang yang lidah buaya, tapi kalau saya sih semuanya asli aja deh. Kalau yang kulit kering pakai madu sama kuning telur misalnya ada di YouTube. Yang asli nggak boleh bahan-bahan yang udah jadi ya. Itu. Terus perawatan memilih kosmetik, jangan lupa hati-hati seputar mata, lipetan, sudut ya, scrub 2 kali seminggu. Jangan pakai merkuri, gejalanya apa, tandanya apa, krim mengandung merkuri. Bahaya banget, bisa bikin anak autis ya, bisa bikin kanker juga. Itu dalam waktu 2 minggu dipakai putih banget, lebih putih dari kulit payudara. Ingat kita maksimal boleh putihnya muka kita sekulit payudara warnanya, oke? Tidak halal bisa dari plasenta manusia, nggak boleh ya. Mungkin dari hewan haram kolagen ya. Izin POM sertifikat halal ya, produk Indonesia. Saya mengingatkan, tolong pakai produk Indonesia. Saya semuanya pakai produk Indonesia ya. Sekarang udah oke-oke banget, Masya Allah. Masalah ini ada dari kulit wajah, kulit tubuh, kulit rambut kita nih. Nah, jerawat itu banyak faktor, termasuk stres. Sama satu lagi, begadang. Begadang itu bikin jerawat nggak sembuh-sembuh ya. Penting banget nih ya.
kosmetik yang mengandung beli-beli online ya ini. Sekarang juga banyak orang alergi masker yang 3 ply. Kalau banyak juga yang alergi masker kain. Kenapa? Karena nyucinya pakai pewangi pakaian. Kalau kita alergi jadi bikin jerawat itu masker kain, tidak boleh dicuci masker kain dengan pewangi pakaian, nggak boleh pakai softener ya. Baik deterjennya maupun ditambah softener tambahan. Oke? Nggak boleh pakai. Oke. Terus ini jangan dipencet ya. Kalau misalnya alergi sama masker medis kayak yang saya pakai sekarang ini, beli itu loh yang kayak sungkup silikon itu loh yang moncong gini loh, ya dari silikon. Harganya murah kok 7.000 satu ya. Jadi di dalam bisa dicuci, bisa dipakai ulang ya. Jadi dia nggak nempel ke kulit ya. Oke. Ini soalnya lagi tren banget nih, ada beberapa pasien. Kemarin saya praktek ada 4 pasien yang alergi dari masker, yang ada masker kain ya, karena pakai pewangi ya, jadi jerawat ya. Ini jangan dipencet ya kalau besar-besar gini ya. Nah, kalau perlu ke dokter spesialis kulit disuntik ya. Hati-hati soalnya kalau dipencet kulit lubang udah nggak bisa dihilangin, repot dah. Oke. Nah, perawatan rajin bersihin kulit, pilih lotion atau gel, pakai bedak tabur ya. Kalau jerawatan nggak boleh compact, kurangin makanan lemak, pedas, karbo, ya stres berat juga nih. Sama begadang, jangan begadang. Oke? Nah, ini fleknya ini pasien saya di Aceh, pakai kosmetik Mercury, Tulji waktu itu. Sekarang juga banyak banget dijual online. Terus ada fotonya mengkilat-kilat itu udah pasti Mercury. Jangan beli, tolong. Nanti kalau udah harus ngantri ke tempat saya. Astagfirullahaladzim, mesti ngantri ke dokter kulit. Dan hilangnya lama loh kalau udah yang bekas Mercury. Bisa setahun ya, 6 bulan paling cepat hilang. Hitam kayak gini susah sekali. Ini pasien saya waktu di Aceh. Saya 3 bulan waktu itu 1 tahun di Aceh waktu darat militer. Baru 3 bulan udah ada 6 anak autis. Padahal di sana nggak ada, kalau di Jakarta anak autis biasa, karena kan kita ikannya tercemar, ada polusi. Kalau di sana nggak ada sama sekali, tapi kenapa saya sampai bingung? Ternyata ibunya 90% pakai kosmetik yang mengandung merkuri, Tulji, karena pengen putih. Nah udah 2-3 tahun pakai jadi hitam begini, nggak ngilanginnya, ampun kita dokter spesialis kulit pusing. Oke? Pemerah pipi juga. Kalau mau bibirnya enggak hitam, jangan pakai lipstik warna merah tua, merah-merah terang ya keluar rumah ya, karena bereaksi dengan sinar ultraviolet matahari dia jadi hitam. Oke? Kalau mau pakai yang merah-merah di rumah aja, yang enggak ada ultraviolet matahari, oke? Nah, pakai pemerah pipi juga gitu ya, jangan yang warnanya merah-merah teh. Ini ada kayak gini pasien saya. Tadi baru datang juga udah bagus ya. Nah, pakai payung, topi daun lebar. Kalau jalan pagi ya misalnya atau naik sepeda, tolong pakai payung, topi daun atau pakai topi daun lebar. Yang lebarnya 15 cm ya, itunya daun topinya ya. Sunscreen minimal SPF 15, pakai mukanya ya. Ulang pakai setelah salat duha, zuhur, asar. Walaupun di rumah kalau di depan gadget, oke? Hindari yang warna tadi udah. Jangan beli kosmetik online di pasar, kata temen. Nggak usah, nanti terpaksa ngantri ke dokter kulit dan capek banget nih kalau ngilangin kayak gini. Ini tadi pasien saya, alhamdulillah udah setelah setahun hilang baru. Ya, penuaan diri karena ultraviolet dari matahari, gizi tidak seimbang, kurang gerak, olahraga, tidak tidur di waktu yang tepat atau begadang, stres emosi bisa kayak gini, ya. Kerut, flek, kusam, kering, kasar. Nih. Sekarang rontok rambut. Rontok rambut tuh apa sih sebenarnya? Kalau ngerasa rambutnya rontok, dikumpulin ya rambutnya ya. Rambut yang disisir, yang di kamar jatuh-jatuh di lantai, yang di kamar mandi ya. Kita kumpulin, dikeringin dulu ya kamar mandi, masukin amplop. Dilihat yang ada akarnya, yang ada putih ujungnya bagi 3. Kalau lebih dari 50, enggak 100 deh. Lebih dari 50 yang ada akarnya, itu baru rontok. Segera ke dokter spesialis kulit terdekat ya, karena nggak bisa diobatin sendiri. Jangan ngaco-ngaco beli-beli online ya. Sekali lagi karena kita hancur, pasien ada yang livernya rusak karena beli obat minum online. Oke? Sinar ultraviolet itu merusak rambut yang dari matahari ya. Nah, jadi kerudung itu justru pelindung rambut, bukan ngerusak rambut nih. Ini penelitian saya tahun 2001, ini tesis S2 saya dapat nilai A-.
ya, dapat A. Alhamdulillah. Itu tidak ada ternyata hubungan yang bermakna secara statistik antara kerontokan rambut dengan penggunaan kerudung. Ini nggak main-main penelitiannya ya. Saya cabut rambut 50 helai, 52 pakai kerudung, 52 tidak di usia yang sama. Waktu itu usianya 18 sampai 24 tahun. Subjek penelitiannya ya. 52 pakai kerudung, 52 tidak. Kemudian saya cabut rambutnya tempat yang rontok ya. Ini kayak gini, dilihat di bawah mikroskop, ini pemeriksaan trikogram. Baru satu-satunya dokter Indonesia yang memeriksa dengan ini. Saya langsung belajar waktu itu ke Belanda, tapi surat-suratan, karena belum ada email. Berat deh, lama jadi penelitiannya ya. Nah, ini seperti ini rambut yang lagi tumbuh, yang lagi istirahat. Ya, ternyata Masya Allah, hampir seluruhnya botak itu setelah diteliti karena keturunan. Kalau punya bapak botak, atau ibunya tipis di puncak kepala, ya itu kita bisa nanti udah tua. Seperti itu. Tapi bisa dicegah dengan makanan sehat. Nanti terakhir saya kasih ya. Ini nggak pakai jilbab ya, bukan muslim. Umur 21 udah derajat 3 ya. Nih. Yang derajat 3. Oke? Jadi kerudung nggak bikin rambut rontok. Ini udah masuk jurnal internasional. Silahkan di-share. Kerudung nggak bikin rambut rontok. Ya, nah ini dari Profesor Zoe Diana Drailos Amerika ya, yang suruh makan nanti makanan sehat yang adanya di Indonesia ya. Tidak menyisir ketika rambut basah, biarkan kering alami, hair dryer jangan yang panas, pakai sisir bukan sikat, bergigi jarang, nggak boleh ngikat rambut terlalu kencang. Jangan pakai karet gelang, patah rambutnya ya, harus ada lapisan kainnya ya, sekalian yang cantik-cantik, apalagi yang punya suami. Saya punya beberapa warna, jadi sesuai nama daster. Itunya ikat rambut ala harganya murah, sekarang gampang beli di mana online juga banyak. Oke? Nah, sering mengubah garis belahan dan gaya rambut, jangan cuma di tengah dari lahir sampai mati. Dari lahir nggak ada belahan ya. Sering ngurai rambut, menyisir rambut secukupnya, melindungi rambut terhadap sinar matahari. Beliaunya orang Amerika ya. Makanya kita pakai jilbab, udah nggak usah dipakein topi-topi segala, enak. Menyediakan waktu untuk merawat rambut. Tolong kerimbat dong. Di rumah sendiri juga bisa. Lihat di YouTube gimana cara kerimbat di rumah ya. Itu sendiri ngerjain ya. Paling 3 bulan sekali atau ke salon muslimah. Tapi sekarang lagi COVID, kayaknya jangan dulu deh pergi ke salon ya. Nah, ketombe seperti ini, pencetusnya ini ya, keringat, lemak, alergi, stres. Oke? Nah, oke. Ini penelitiannya teman saya, Dr. Deti, ya, dari FKUI juga. Menelitinya sama-sama saya, tapi beliaunya meneliti tentang ketombe dengan hijab. Ya. Ternyata nggak ada hubungan bermakna antara ketombe dengan pemakaian kerudung. Jadi kerudung nggak bikin ketombe. Ketombe itu karena ini keringat, lemak, alergi, stres. Oke? Nah, ini penelitian saya, anjuran penggunaan kerudung yang baik, bahan katun, kaos, tidak pakai lapisan dalam atau pakai bando aja kalau emang gampang rambutnya emang gampang botak atau rontok. Jumlah lapisan kurang dari 4, warna lembut, putih lebih sering, tidak menutup rambut ketika basah ya. Panjang rambut jangan lebih dari 60 cm. Itu udah sepinggang kok, udah cakep ya. Pemakaian dilepas menutup dada. Maksud saya jangan diikat-ikat ya. Terlalu kenceng ke leher karena nanti jadi dia nggak bisa bernafas rambutnya. Oke? Kalau zaman sekarang sih insya Allah udah pada pakai yang nutup dada ya. Ulurkan kain kerudung ke dadamu. Itu ada alasan 2. Selain tadi ternyata dari segi kesehatan supaya masuk udara untuk rambut. 1, 2. Laki-laki itu nomor 1 yang dilihat dari seorang perempuan bukan wajah, payudara. Oke? Jadi kita melindungi diri kita sendiri ya sebagai muslimah. Masya Allah ini udah hebat banget. Ini jamur kulit tubuh ya. Itu bau badan ya. Pakai deodoran itu 2 kali sehari awal. Yang penting itu yang habis mandi malam. Dipaksa mandi malam ya. Kalau bau badannya bau banget, deodorannya pakai yang nggak wangi. Yang ada tuh Deorex spray, Deorex REX atau Wardah yang untuk haji umroh. Ya, kalau bau banget, kalau pakai yang wangi-wangi, kalau yang bau, yang orangnya bau banget, ya jadi dikasih yang wangi-wangi malah jadi 7 rupa nanti baunya, jadi pusing, pingsan orang di sebelahnya. Terus boleh pakai sabun JF sulfur yang warna orange. Kalau yang bau sekali anaknya, misalnya anak lakinya bau, udah mulai remaja,
suruh mandinya pakai JF sulfur ya. Terus pakai deodoran malam, suruh mandi 2 kali, mandi sore atau malam pakai deodoran lagi tadi yang nggak wangi ya. Lalap daun beluntas, kemangi, rebusan daun pandan. Itu beluntas bisa ada teh beluntas ya, bisa beli di Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee. Oke. Potong bulu ketiak dan kemaluan tiap 40 hari. Kan saya kemarin udah ya, bulu kemaluan itu dipotong ya atau dicukur hari pertama haid, tolong. Ya. Oke. Nah, anjuran penggunaan baju muslim, bahan baju yang menyerap keringat, warna muda, tidak gelap, bila beraktivitas di bawah sinar matahari. Kalau di ruangan mau pakai warna hitam silahkan, yang tua-tua nggak apa-apa. Tidak ketat, oke? Perawatan dasar kulit, ya tadi pagi pakai krim pencerah AHA, siang sunscreen, malam pencerah kulit ya. Ini nanti, tapi jangan beli sendiri kalau emang ada masalah. Udah aja pakai yang Wardah aja deh. Sama Sari Ayu Mustika Ratu ya. Ibu saya itu dari sampai meninggal umur 76 nggak pernah kerutnya minimal. Ternyata makan makanan sehat yang saya share hari ini. Ya saya baru belajar juga. Kemudian pakai Sari Ayu, susu pembersihannya apa? Sari Ayu Mustika Ratu. Udah, tapi rajin. Ya. Nggak ada kerut, nggak ada flek. Kerutnya minimal ya. 76 tahun ya beliau meninggalnya. Nah, ini kita makan sayur dan buah itu tolong dong yang produk Indonesia supaya nggak ada pestisida. Kalau mau suka apel, apelnya jangan apel yang impor, apel Malang, oke? Saya semua sekarang buah-buahan dari buah lokal, ya. Lemon juga saya lemon lokal, nggak mau lemon yang impor. Pokoknya beli online juga bisa ya. Misalnya kita beli di sayurbox.com. Itu ada yang memang yang non pestisida. Sekarang blueberry aja di Indonesia ada yang hidroponik segala ya. Memasak jangan terlalu mateng ya, minum cukup cairan, hindari gula sederhana, pakai gula aren ya, arenga sugar, olahraga teratur ya, makan banyak makanan berserat. Tapi jangan makan gula dari jagung ya, itu banyak bikin jerawat. Nah ya, udah pasien saya jerawat nggak sembuh-sembuh, udah ke-5 dokter spesialis kulit. Saya tanya-tanya pakai apa, dia pingin langsing jadi pakai gula yang jagung. Kalau memang kita ada diabetes, misalnya ada ibu-ibu di sini yang diabetes, gulanya yang stevia, produknya ini juga kok, gula jagung Tropicana Slim, tapi stevia, yang daun stevia ya, itu aman. Kalau di Amerika yang dari jagung udah dilarang ya, karena menimbulkan jangka panjang bisa menimbulkan kanker. Mendingan kalau saya pakai gula aren ya, arenga sugar ya, beli itu 1 kilo 35.000. Aduh enak banget, Masya Allah, itu kalorinya sedikit, enak itu. Jus jambu ya, kalau dipakein gula aren itu, aduh Masya Allah, hilang bau langunya, enak banget beneran, serius kayak restoran ya. Nah, gizi seimbang, berhenti mencari diet instan, jangan sembarangan. Saya cuma mau makan sayur aja biar kurus, bukannya kurus jadi tua, jadi sakit ya. Manjakan diri dengan makanan kegemaran, jangan berlebihan, sekali-sekali boleh ya. Kalau saya seminggu sekali hari Ahad saya makan bebas. Coba resep baru yang sehat ya. Ini masuk majalah Time. Di Indonesia nomor 3 di Asia yang mengubah-ubah operasi plastik. Coba, malu kita. Karena kita negara yang muslim ya padahal ya. 80% muslim ya. Nih, dari Ustazah Herini Amran, tolong tidak berlebihan dalam berhias sampai mengubah ciptaan Allah. Jadi nggak boleh ya. Suntik putih, ini nggak boleh. Apalagi yang permanen, nggak bisa ya. Suntik vitamin C, dokter boleh nggak sih sebenarnya bikin putih nggak? Nggak usah, pakai itu ada nanti yang alami ya. Dan itu bisa merusak ginjal loh kalau jangka panjang. Itu dia nggak permanen, kena matahari balik lagi ya, makanya nanti jangan, dan itu bahaya ya untuk ginjal ya. Menjaga kebersihan ya, itu penting. Tadi mandi 2 kali ya. Tidak mentato, termasuk sulam bibir, sulam alis, itu tato. Ya, nggak boleh. Kenapa? Takutnya nanti jarumnya nggak steril atau yang lain-lain, tintanya nggak steril, kena penyakit AIDS. Udah capek-capek nggak berzina, kena dari situ. Cukur alis nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak tumbuh lagi bisa. Ya, karena udah tua nggak tumbuh lagi. Mengikir gigi nggak boleh, merusak email. Ternyata dari sisi kesehatan semua ya. Ini dari Ustazah Herli ini ininya hadisnya, mengubah ciptaan Allah nggak boleh ya tadi ya. Tidak menyambung rambut termasuk menyambung bulu mata dan rambut ya.
Boleh pakai inai, boleh loh, pakai inai, boleh celak selama tidak membahayakan kesehatan. Semua yang membahayakan kesehatan hukumnya haram. Oke? Nah ini, di chemical peeling boleh nggak? Boleh kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah ngapain di chemical? Nah ya, mikrodermabrasi segala boleh. Tapi dokter ahli yang mengerjakan, nggak boleh sembarangan. Ya, jangan di klinik kecantikan yang nggak ada dokternya. Laser kalau perlu, kalau ada indikasi. Ini chemical peeling TCA yang saya, ini prakanker ya. Setelah di chemical peeling hilang, oke? Nih, ya. Saya ngerjakan ini. Nah, termasuk kerutnya berkurang tuh dari yang dalam. Jadi saya mengerjakan ya, ini saya kerjakan TCA. Ini chloroacetic acid. Ini di filler, diisi kerutnya. Nih nggak terlalu beda, oke? Nah, ini ada alergi. Terus suntik botok, injeksi silikon buat memancungin nanti jadi ketarik ke bawah. Ada artis-artis yang udah ini, ada teman saya juga yang gitu ya. Nggak boleh ya kita ya mau mengubah. Udah hidung segitu emang kenapa? Pede aja kali, bismillah ya, nggak apa-apa. Ini penghalangan kerut, itu injeksi botox, itu ternyata botox itu melumpuhkan otot-otot tertentu. Untuk menghilangkan kerut di wajah, yang dilumpuhkan adalah otot marah. Ini penting banget, Masya Allah. Di dalam Islam, gak usah suntik botox. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali itu ada hadisnya. Ya, hadis Rasulullah. Jadi kita yang dihidupkan otot senyum. Jadi sebanyak senyum aja, insya Allah ya. Lihat deh nanti awet muda, insya Allah. Dan kalau orang yang memakai kacamata, ya, baik yang minus atau kalau udah umur 50 nanti plus, tolong pakai kacamatanya. Bisa saya lihat jauhnya tuh normal, cuman baca aja. Ya bikin kacamata pakai terus supaya kita nggak nyureng dahinya, nggak mengkerut gitu. Kalau dikasih lihat ini dong, lihat gitu, kita nggak pakai kacamata nyureng, akhirnya timbul kerut. Saya alhamdulillah pakai terus kacamata di rumah juga. Atasnya saya normal, cuman buat baca. Tapi saya bikin seperti ini. Warnanya makin kita usia tua, makin yang warnanya merah atau pink ya. Jadi jangan yang warna-warna tua ya. Kalau masih muda silahkan pakai hitam, nggak ada masalah. Ya, itu saya pakai. Saya nggak ada sama sekali kerut di dahi, Masya Allah. Ya, oke. Nih ya, injeksi botox, alisnya naik begini ya. Tapi kalau kebanyakan bisa kayak orang heran terus. Terus katanya di ini majalah Time, kenapa di Amerika sekarang banyak orang Alzheimer? Jangan-jangan dari botox, lagi ada penelitian ya. Karena suntik botox tadi. Oke, ini kerut di sudut mata. Yang penting tadi kita jangan banyak marah, itu aja, nggak usah. Ini kelopak mata segala ya. Ini sedot lemak, nggak usah deh. Kita olahraga teratur, makan sehat, insya Allah. Oke. Facelift sekarang nggak boleh ya kita ya. Suntik putih hati-hati nggak boleh. Vitamin C disuntik itu untuk pasien COVID boleh. Tapi cuma sebentar. Dan itu kan pakai infus minumnya, ya. Jadi dia kedorong ya. Kalau kita nanti lupa minum suntik vitamin C, aduh bisa batu ginjal urusannya, ya. Plasenta segala macam ini hati-hati ya. Tabir surya. Nah ini tolong nih, saya istiqomah ya. Tempe tiap hari, terbaik mentah, tapi selama pandemi nggak boleh mentah. Jadi diapain nanti? Jambu biji merah, pepaya, nih tempenya lebar 2 jari, cuci air matang, panggang di wajan anti lengket. Atau kalau saya tiap hari makan tempe bacem, 2 jari yang tebel. Dah, sebaiknya tidak digoreng ya, nggak boleh digoreng karena mati jamurnya, nanti nggak efektif. Jambu biji merah 1 butir, cuci blender dengan dikupas, cuci kupas blender dengan air, saring, potong-potong ya, saring. Itu vitamin C tertinggi di dunia. Tadinya saya kira kiwi, ternyata ada kongres waktu itu internasional jambu biji merah. Nggak ada dok, lagi nggak musim, nggak mungkin. Saya selalu ada tuh, kalau perlu beli online. Pepaya matang atau kalau enggak nanam depan rumah, oke? Pepaya matang 1 mangkok sebelum makan malam, mangkok kecil. Ini Masya Allah, ini probiotik. Jadi pepaya itu juga untuk anti kanker ya. Ya Masya Allah. Ya ada nih ayam utuh, tempe, tahu siap. Nah ya jangan lupa ya. Jadi tempe itu dari Profesor Zoe tadi, yang profesor terbaik di dunia untuk kosmetik. Dia sekarang kembali ke sini ya. Obat jerawat, anti kerut, obat rambut rontok, hormon wanita. Jadi dia untuk juga untuk apa namanya, menetralkan haid. Terus payudaranya ibu-ibu ya kenceng lagi.
Saya karena biasanya kalau di ruangan yang tertutup lagi hadir, saya buka, maksudnya saya kasih lihat gitu, saya liatin itu kenceng banget payudara, masya Allah. Tadinya udah kerut-kerut ya, karena umur kan 258. Ya, jadi ini hormon wanita yang aman sekali ya, boleh diminum oleh mencegah juga kista ya, mencegah miom ya, itu termasuk. Jambu biji merah, vitamin C aman tertinggi di dunia, warna kulit cerah, meningkatkan daya tahan tubuh ya, untuk kita supaya tidak kena COVID. Pepaya matang, menghaluskan kulit, hilang bekas jerawat. Tuh, dimakan ya, please. Tempe, jambu, paya, jangan lupa. Oke. Kolang kaling, ini buat yang 40 tahun ke atas. Tapi kalau yang belum 40, cuman punya lubang bekas jerawat, selain makan tempe, jambu, paya, juga makan kolang kaling. Itu untuk apa namanya? Untuk nutup lubang, bahan untuk menaikin lubangnya itu loh, lubang jerawat ya, bekas jerawat yang skarnya yang kayak lubang-lubang yang datar ya. Tapi kalau lubangnya dalam kayak panci itu nggak bisa, harus dioperasi ya. Kalau yang cuman kayak wajar lubangnya ntar dilihat, kalau ada yang jerawatan ada bekasnya, makan ini 3 tadi, tempe, jambu, paya, kolang kaling ya. Bikin sendiri atau kalau saya beli di Tokopedia itu ada yang setengah kilo cuma 15.000. Tapi yang enaknya yang pakai gula aren, enak banget, masya Allah. Bikin sendiri juga boleh, ya. Caranya ada di YouTube. Hari gini mah gampang ya. Kalau perlu jualan. Nanti kalau ada yang jualan kolang kaling gula aren asli, boleh taruh di tempat saya. Tapi jangan mahal ya. Saya bantu jualin buat pasien. Oke? Kecantikan fisik perlu dipelihara, Ustazah Ilhami Amran. Allah tidak menilai kepada rupamu, namun Allah menilai diperhatikan ada hatimu. Tapi tetap kita harus penampilan harus sebagai muslimah harus rapi, ya, bersih. Ya, kalau bisa tadi ya nggak ada yang tadi yang bisa jerawat banyak banget, satu aja nggak apa-apa. Flek juga nggak boleh yang satu muka, ya. Kecantikan lahir batin dimulai dari kebaikan dilakukan tercermin dari akhlak karimah dari Ustazah Herlina Amran. Jadi cantik batin adalah menjaga lidah, mata, telinga dan hati. Menjaga lidah sekarang menjaga tangan ngetik on di handphone, ya. Jangan kalau mau komentar sesuatu tolong dulu kita zikir dulu ya. Istighfar dulu sampai misalnya 33 kali istighfar, 100 kali. Jadi jangan dulu, dipikir dulu karena begitu udah seperti ya, walaupun nanti minta maaf ada orang yang sakit hati, seperti paku yang menancap di dinding. Pakunya dicabut tetap ada lubang, walaupun udah ditutup pakai semen lubangnya ada. Ya. Sulit sekali bekasnya. Hati-hati mata, telinga, hati. Hati-hati ya, jangan dengar aneh-aneh. Mata ini sekarang handphone. Oke? Kesimpulan cantik sehat, penuhan diri karena ultraviolet matahari, gizi tidak seimbang, stres, kurang istirahat dan olahraga. Nah, ini dia. Ingat awet muda, lindungi dari sinar ultraviolet matahari, pakai busana muslim ya. Pakai sunscreen yang kebuka di muka dan tangan. Kita sekarang pakai masker, alhamdulillah. Jadi lumayan, tapi pakai tetap. Nah, penting sekali berjemur 3-6 hari seminggu, 15 menit jam 9 pagi, kedua lengan sampai siku. Supaya nggak keropos tulang. Tapi nggak boleh kelamaan, salah. Ya, dibilangnya orang muslim itu nanti jadi keropos tulang karena ditutup. Salah, kalau dijemur-jemur gitu kanker kulit. Karena ultraviolet udah masuk ke bumi sekarang sinarnya. Karena ozon kita udah berlubang. Oke? Makanan zaman Rasulullah mah enggak apa-apa misalnya ya. Makanan gizi seimbang, jangan lupa tadi ya, ada protein, ada karbohidrat. Kalau mau karbohidrat yang sehat itu makan beras hitam. Oke? Nah, itu juga sedikit aja udah kenyang. Jadi langsing juga ya. Jangan lupa tadi tempe, jambu, paya, kolang kaling untuk yang 40 tahun ke atas atau yang punya lubang jerawat. Olahraga teratur, jalan kaki 30 menit per hari. Tidur di waktu yang tepat. Ini dia penting banget. Penelitian ilmiah menyatakan bahwa tidur terbaik ya untuk ngilangin segala macam penyakit, daya tahan tubuh adalah antara jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Saya dulu dibilangin sama sama dosen, Inong, kalau kamu mau lulus 6 tahun nggak pakai sakit, karena beliau tahu kalau saya adalah anak broken home, jadi kuliah sambil kerja di toko buku FKUI waktu itu saya, ya. Supaya nggak kelamaan karena kan repot, nggak bisa beli buku, jadi saya kerja di toko bukunya
FKUI. Itu disuruh tidur cepat, bangun pagi. Saya lakukan, alhamdulillah saya lulus 6 tahun, masya Allah ya dari FKUI. Ya, ternyata saya baru tahu 5 tahun terakhir itu hadis Rasulullah. Ya, Rasulullah tidur ba'da isya, bangun sepertiga malam. Kalau nggak bisa tidur, beli teh pala, ya. Teh pala itu penting banget ya, bisa dibeli di Tokopedia. Teh pala itu makan manisan pala, bikin sendiri manisan pala boleh, nggak usah terlalu banyak ininya, ya. Kelola stres ini penting, perawatan sejak dini teratur terus-menerus istiqomah. Oke, ya. Kesimpulan ini dia. Ya, busana muslimah sebenarnya perawatan kecantikan untuk muslimah yang paling alami, aman, murah, efektif. Itu bukan kata saya. Saya ikut kongres di Melbourne waktu itu tahun 2005. Cuman saya sendiri pakai hijab. Waktu itu seluruh dokter kulit seluruh yang perempuan seluruh Indonesia baru saya yang pakai hijab. Saya pakai hijab dari tahun 95. Ya. Itu saya udah lulus. Kemudian waktu itu ada tentang Profesor Foley bilang bahayanya sinar ultraviolet matahari. Ini bikin kanker segala macam, ini udah mau selesai. Ya, kanker dan lain-lain. Tiba-tiba beliau menunjuk saya. Look at her, kata beliaunya. Look at her. We should admire a wisdom of a Muslim. Itu adalah perlindungan untuk perempuan yang paling alami, aman, murah, efektif, kata beliau. Dia nyamperin saya setelah itu karena saya juga ikut kursus laser sama Prof. Foley, ya. Beliau nyamperin, "Are you a Muslim?" "Yes, I'm not a nun." Sebenarnya saya bukan biarawati. Lah kenapa orang Muslim yang lain itu nggak tahu, nggak pakai ya? Padahal itu paling bagus loh ngelindungin, nggak ribet katanya dan paling aman, keren kan, masya Allah ya. Jadi kita mesti bangga jadi muslimah ya. Nah, ini nanti kena kanker yang lain anak saya yang pakai hijab enggak, insya Allah ya. Oke, be yourself, jadilah diri kita sendiri. Tolong banget kita nanti ditulis, kita kelebihannya apa, itu dihidupin ya. Kelebihannya sosial, kita hidupkan ya. Nah, jadi kita ada kelebihan, setiap manusia punya kelebihan, ada kekurangan, tapi ada kelebihannya, kita hidupkan. Saya orangnya sosial, ya, terus bisa bicara, bisa komunikasi, saya bisa menyampaikan, itu sulit, nggak semua orang bisa. Itu bakat, tapi saya asah, saya hidupkan, ya, masya Allah. Itu anak perempuan saya juga lain-lain lagi, yang nggak bisa dia kayak gitu, tapi dia sangat akademik, itu dihidupkan, ya. Nah, idealis dia, ya udah itu dihidupkan, gitu. Jadi kita kasih lihat bagaimana ya. Be proud, jadi banggalah, jadi kita bersyukur dulu, artinya kita proud. Alhamdulillah saya dikasih. Ingat ya, kita ini nggak ada apa-apanya, kita nol. Semua dari Allah. Ya, semuanya akan kembali begitu kita meninggal, kita nggak bawa apa-apa, cuman amal, ya, amal ya, ketakwaan kita kepada Allah, amal aja. Jadi nggak usah ngiri sama orang, nggak usah minder. Ada beberapa akhwat waktu itu WA saya, "Dok, saya minder banget loh, kalau udah lihat itu cewek cantik banget sih, saya kayak gini." Kenapa? Ya kan? Ada dong artis ya, sayangnya dianya buka hijab ya. Itu yang hidungnya pesek tapi dia cantik aja karena dulu kan, ya kan? Nggak apa-apa, pede aja. Kenapa nggak pede? Kita ini ada kelebihan ya. Jadi kita jadi muslimah yang confident ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ya. Saya ini dulu ya. Stop share. Oke. Bentar ya. Sebentar ya. Oke, udah selesai ya. Alhamdulillah. Oke. Insyaallah. Ya, lengkap sekali ya. Dokter, lengkap banget. Saya kirim lewat BA, silakan di-share untuk semua peserta yang ikut hari ini. Ya, boleh Dok, nanti di-share ke kita ya Dok ya. Allah. Ya, jazakillah khair Dokter Dewi. Jazakumullah khair. Ya, Ya. insyaallah. Ya Dok, tadi sempat apa ya kayak terkaget-kaget gitu sih, kayak misalnya kita pakai jilbab itu ternyata selain ya karena perintah Allah, di segi medisnya juga itu ada aturannya gitu. Saya punya satu lagi sesi hijab ditinjau dari segi kesehatan, termasuk semua bukti-bukti ilmiahnya. Itu kapan boleh, berapa bulan lagi misalnya kalau mau kita webinar lagi, kalau yang pengen dengerin ternyata Masya Allah. Kayak tadi yang Profesor Foley segala macam, mereka nggak tahu bahwa kita ini udah seperti itu, ya hebat ya, Masya Allah.
Iya, Ya. dokter, ini ada satu pertanyaan mungkin dok ya sebelum Silakan. katanya kapan sih perlu pakai serum untuk wajah? Serum ya, boleh aja sih pakai serum, itu kan vitamin C. Tapi sebenarnya kalau kita udah rajin istiqomah makan apa namanya tadi yang tempe jambu paya itu, ya. Ya dok. Jus jambu terutama tiap hari nggak perlu serum, nanti glowing satu badan, beneran glowing, beneran serius. Ya, coba deh kalau mau mandi ya, oh ya salah satu lagi saya lupa, pakai body lotion itu ketika kulitnya masih lembab. Jadi abis mandi setengah basah, jangan nunggu kering, baru dia efektif. Kok aku udah pakai body lotion tapi kulitku nggak lembab? Satu, mungkin tadi nggak makan tempe jambu paya tadi. Dua, salah pakai, udah kering baru dipakai, salah ya. Salah ya dok. Jadi ketika masih lembab dia, ya. Nah, habis mandi setengah basah diandukin, udah gitu kita setengah basah, masih lembab dioles. Itu berlaku untuk muka juga nggak dok? Maksudnya mukanya harus kering? Ya boleh. Kalau muka sih nggak apa-apa, tapi yang penting body lotion dan tolong pakai produk Indonesia. Udah pernah nyobain belum pada Herboris? Aduh, baunya enak banget yang pisang, 30.000 halal. Terus kita membantu ekonomi Indonesia. Kita pakai ya, jangan pakai pelembab-pelembab yang C, E, T, H, bintang-bintang L belakangnya ya. Nggak tahu halal haramnya. Ngebantuin orang luar negeri. Kalau kita jangan ya. Terus juga kita jangan pakai produk-produk sekarang mulai untuk tidak memakai produk yang pabriknya mendukung perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, perilaku seks tidak sesuai Pancasila. Ngerti dong maksud saya apa? Nggak usah disebut, di dalam hati aja. Tahu dong pabrik apa yang mendukung ya sekarang? Ya, jadi kita pakai produk Indonesia. Udah pernah nyobain belum sabun Gift yang cair? Masya Allah enak banget, yang pink baunya enak banget. Iya dok, saya juga baru pakai itu, enak banget. Iya, Allah enak banget. Yang ungu enak banget. Terus kalau kita lagi bete yang chamomile, yang biru. Aduh, saya punya 4 macam, 5 macam. Sama, saya juga beli semua macam yang Gift itu dok. Iya Allah, bener aja dong. Tapi yang paling suka yang ini sih, yang pink. Saya suka yang ungu. Karena kalau lagi bete malam-malam, abis mandi malam ya, saya pakai mandi malam pakai itu. Ya Allah, pengen tidur. Enak banget. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Oh iya, terus tadi Herboris yang pisang juga enak banget loh. Herboris pisang yang kuning bukan sih itunya dok? Ya Allah, enak banget, kita lagi bete olesin itu jadi happy ya nggak sih? Pengen makan tangan sendiri. Ya, dok, mulai sekarang ya pakai produk Indonesia. Enggak ada yang lain. Ini ada pertanyaan dok, katanya untuk mengurangi sproten di wajah dan leher baiknya bagaimana? Karena disarankan kauter tapi tidak berapa lama muncul lagi walaupun pakai sunscreen. Ya. Terus ada yang nanya nih dok, praktek di mana ya dok? Kebetulan ibu sudah lansia tapi sproten cukup banyak dan ada yang melebar. Terima kasih. Ya, itu bukan sproten tapi namanya benjolan jinak kulit ari, namanya keratosis seboroid. Ya, kalau sproten itu nggak nonjol, kalau itu adalah tanda penuaan. Oke? Sekarang banyak pasien saya umur 20 udah tumbuh itu keratosis seboroid karena gaya hidup begadang tadi tuh. Ya, penuaan dini jadi. Begadang, makannya nggak sehat, ya, makan yang MSG ya. Nggak makan makanan sehat, ya. Itu penting banget. Stres, berat, di bawah sadar, itu penting sekali. Itu semua itu bisa tanda penuaan. Kalau usianya saya, alhamdulillah sekarang 58 jalan 59 ini nggak ada satupun keratosis seboroid. Karena saya hidup sehat. Oh ya, kan saya udah bilang, saya penderita lupus ya. Iya dok. Tapi saya tidak minum obat, ya. Tanpa obat, remisi, terus lupusnya tidur, nih sekarang istirahat ya. Karena saya makan sehat, gaya hidup sehat. Ya, saya nggak bisa tidur karena insomnia karena udah menopause sama banyak pikiran ya. Itu kalau menopause tuh nenek-nenek kali ada ibunya suka nggak bisa tidur. Itu karena saya makan teh biji pala. Ya, punyanya Prof Nur. Nanti kalau ada yang mau saya kirim ya nomor WA-nya, silahkan dikontak aja ya, disebarin boleh ya. Profesor Nur dari IPB, dia asli, dia dipanggang dengan suhu tertentu, jadi benar-benar nggak ada pengawet, nggak ada ini buat yang nggak bisa tidur ibunya. Oke?
Ya, gitu, atau kita sendiri nggak bisa tidur. Jadi minum maghrib jam 8 ngantuk, jam 3 Masya Allah bisa bangun. Terus satu lagi, kalau ada yang punya penyakit ya kayak saya misalnya autoimun kayak saya, terus saya juga terkendali Masya Allah kenapa? Saum Daud. Terus jadi langsing badannya. dokternya dari dulu langsing. Masya Allah pernah gendut waktu itu. Saya sempat lupusnya kambuh lagi berat gara-gara saya berhenti saum Daud karena sering keluar negeri waktu itu kongres. Ini selama 7 bulan COVID ini saya saum Daud ya. Alhamdulillah nggak minum obat sekarang. Lupus terkendali. Dok, ada pertanyaan lagi dok. Bagaimana pendapat dokter tentang tren skincare yang mengajarkan berlayer-layer sampai 7 bahkan 10 step? Nggak usah, itu enggak ya, karena dia jualan. Jadi banyak ya. Udah deh, tempe ya, jangan lupa setiap hari wajib, jus jambu biji merah setiap hari. Ya, kalau perlu ada yang jadi pengusaha tempe. Ayo coba. Kita bikin dong nanti tempe yang rasanya coklat atau tempe rasa stroberi gitu ya, benar-benar bisa dimakan mentah, ya kan? Iya. Aduh, ayo jadi pengusaha atau punya perkebunan ini kedelai. Ya. Coba deh nanti ini jadi ini yang bagus sekali loh. Terus bikin makanan-makanan sehat gitu loh, ya kan? Kayak misalnya jambu dibikin keripik jambu yang dipanggang apa? Yang dihilangin ininya, ya kan misalnya kayak gitu ya kan? Kalau saya sih jus jambu terus gula aren, aduh enak banget tuh gula aren deh ya. Nanti saya juga di rumah mulai pakai itu dok, gula aren. Beda kan? Kopi dipakai itu, kopi juga kopi asli ya. Enak ya. Jangan saset-saset ya. Kalau mau perlu susu buat nambahin susunya, misalnya pakai susu UHT ya. Ultra atau Greenfield, ya kan itu sapi Indonesia ya, bukan impor. Ya gitu. Dok, ada pertanyaan lagi dok. Iya. Apa saja bahan-bahan selain merkuri dan hidrokuinon yang berbahaya untuk skincare? Karena baca-baca dari artikel di internet ada beberapa bahan kimia selain merkuri dan hidrokuinon seperti paraben, phenoxyethanol. Ngerti. Jadi kalau misalnya yang paling berbahaya itu ya itu hidrokuinon sama merkuri ya. Nah itu yang kalau misalnya yang putihnya cepat pokoknya 2 itu deh nggak boleh. Kalau terpaksa pakai hidrokuinon itu akan diberikan oleh dokter spesialis kulit ya. Tapi tidak boleh jangka panjang. Dokternya akan menghentikan. Kalau sudah baik dan nanti akan dilepas hidrokuinonnya. Makanya kalau ada masalah misalnya flek berat sekali tolong ke dokter spesialis kulit dan kelamin, tidak ke klinik kecantikan yang bukan dokter spesialis. Kalau masalahnya berat. Kalau kulitnya normal-normal aja boleh ke klinik kecantikan yang ada dokternya. Tapi kalau ada masalah berat tolong ke dokter spesialis karena beda, dibikinin tiap orang beda. Ya. Tadi ada yang tanya, ntar ya gitu ya. Jadi kalau yang paraben itu pengawet. Kalau pengawet itu nggak apa-apa, kan dia udah izin POM. Saya, ibu saya pakai Viva yang tadi ya Sari Ayu itu ada parabennya semua. Sampai umur 76 nggak ada efek samping, nggak apa-apa selama dia pokoknya kalau kita mau beli kosmetik tolong yang mereknya sudah terkenal, ada izin POM, ada halalnya. Dicek, izin POM itu dicek ya, kita masuk aja ke POM dimasukin ininya, karena kadang-kadang kalau yang dijual-jual di mana-mana itu suka yang mereknya nggak terkenal katanya bagus, ini udah izin POM, taunya dia tanggal lahir, nomornya tanggal lahir yang punya, nggak ada di POM. Oke dok, dok ini kayaknya ada curahan hati nih, dokter. Saya udah ikhtiar skin treatment, facial, laser, chemical peeling, skincare, pakai skincare juga, moisturizer, humectant. Tapi qadarullah jerawat masih belum hilang. Pekerjaan saya di bidang network maintenance membuat saya harus bergadang setiap malam karena pekerjaan baru dimulai tengah malam. Ikhtiar yang saya upayakan apalagi ya dokter, lumayan stressful untuk Akna Faizar Jazakillah. Tadi makan tempe jambu paya sama ada pantangan jerawat. Pantangan jerawat tadi saya foto. Terus kalau memang nggak bisa juga datang berobat ke tempat saya deh. Di mana dok? Itunya dok? Di Pinang Ranti Mansion, Pinang Ranti Mansion, Jalan Pusdiklat Depnaker nomor 1. Nanti saya share. Oh ya, nanti di WA Dinda aja. Nanti ada saya share juga nomor teleponnya perawat-perawat. Jadi saya hari ini praktek ya, karena nggak setiap hari ya. Oke.
Insya Allah bisa nanti. Tapi sekarang sambil nunggu, sambil ini tolong lakukan. Tempe itu adalah obat jerawat terbaik di dunia. Oke. Kalau begadangnya nggak bisa, berarti kita bayar dengan itu. Cuman kalau ada waktu libur, tolong tidak begadang. Nggak bisa tidur, udah biasa begadang. Makan teh pala, minum teh pala. Oke. Itu memang agak lambat nanti penyembuhannya juga sama saya juga. Tapi kalau saya dikit, tiap orang beda ya. Laser nggak perlu buat jerawat, buat apa mahal-mahal nanti deh pokoknya ya. Gaya hidup yang sehat ini penting sekali. Kalau begadangnya nggak bisa, berarti makanan sehat tadi termasuk yang tadi. Jangan makan junk food ya, itu mengurangi. Kalau terus kalau stres tolong semuanya nangis. Tolong saya bilang, kalau stres semua perempuan harus nangis di hadapan Allah aja deh. Jerit-jerit di bantal, saya sujud di hadapan Allah. Ya Allah, aku benci banget ya Allah, kesel. Ini kenapa sih gini. Jadi nggak ada kita. Kadang-kadang saya curhat sama kucing saya, dia nggak bakal nyampein ya kan. Lebih aman sih. Ya Allah, berkucing tahu nggak ini aku udah ngadu sama Allah, tapi tahu nggak? Ibu tuh kesel banget tahu. Pinat, namanya kucing saya si Pinat, kesayangan saya tuh ya. Pinat, kamu tahu mau dengerin ibu ya? Dia nggak bakal nyampein ya nggak? Ya dok ini ada dua pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya karena waktu juga. Dok, untuk perawatan menghilangkan bulu, misalnya bulu kaki, bulu ketiak, apakah juga termasuk mengubah ciptaan Allah? Kalau bulu misalnya bulu kaki yang nggak normal ya kayak laki itu boleh dihilangin pakai laser. Kalau yang permanen laser, tapi lasernya khusus ya. Hair removal namanya lasernya, jangan sembarangan ya. Di rumah sakit yang besar, rumah sakit umum yang besar ya di kota besar. Dokter spesialis. Jangan ke klinik kecantikan karena nanti takutnya lasernya dia tumbuh lagi, udah bayarnya mahalnya sama ya kan. 7 kali laser sebulan sekali. 1 kali laser kalau kaki 2 yang penuh-penuh 1,5 juta. Tapi kemarin ada pasien saya, pasien dia dokter, mau nikah, udah ta'aruf, udah hitbah ya. Tapi saya nanya, dikasih tahu waktu itu dia gatel karena stres mau nikah ya. Datang ke saya, terus saya periksa, loh kok bulunya kayak laki? Saya udah bilang belum sama Ikhwannya, sama calon suaminya, karena kan ta'aruf ya. Belum, foto saya bilang, kirim. Ini mau diapain? Mau dilaser? Atau mau dicukur? Atau mau biarin aja? Ya kan? Gitu, ini saya keadaannya seperti ini. Tahu nggak apa jawabannya si calon suaminya itu? Dibiarin aja nggak apa-apa, nggak ngaruh. Masya Allah. Tuh dia tuh. Sama anak saya juga gitu, bulunya juga ini ya, lebat walaupun nggak sampai ngelingkar kayak yang waktu itu ya. Tapi dia suaminya saya senang malah katanya bagus Bu, bagus nggak apa-apa. Oke, wah tapi itu dibilangin ketika ta'aruf penting banget ya. Yang belum nikah ya gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak bulu laki, kita kan bukan laki, boleh ya. Kantong mata gitu ya kan normalnya kan nggak ada kantong mata boleh tapi mancungin hidung yang pesek itu mengubah kan ya kan kayak bulu ketiak kalau mau dihilangin ya bulu ketiak kan semua orang punya nanti juga kalau udah menopause hilang sendiri tenang aja nggak usah hilang ya dok. Ya kan oke dok ini pertanyaan terakhir ya dok ya sebelum dokter mau praktek juga ya udah mulai udah tunggu pasien dok kalau vertigo kali ya atau vitiligo penyebabnya apa dan adakah saya awalnya dari gatal hebat ya saya ini baca nih oh ya baca ya oke dok gatal hebat kemudian jadi putih-putih di lokasi vitiligo itu adalah penyakit autoimun oke jadi kita nggak boleh stres pencetusnya stres tolong berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat kalau mau ke tempat saya juga boleh nanti terus kemudian saya biasanya kalau nggak sembuh-sembuh saya kirim ke psikolog karena ada yang terpendam. Oke. Ini ada saudara saya sepupu di Aceh, yaitu tiba-tiba dia ditipu orang, laki-laki nih. Berapa M? 3 M, ya kan? Langsung dalam waktu seminggu 1 badan putih, kemudian ada cuman kulit normalnya tinggal bulat-bulat kayak macan tutul, ya.
stres berat mendadak. Biasanya penyakit vitiligo, jadi kalau stresnya bisa dikasih, nanti ada salep racikan saya buatkan ya. Kemudian minum obat, kemudian kalau nggak sembuh-sembuh saya kirim ke psikolog. Terus tambah akupunktur, nanti sama dokter spesialis akupunktur, nggak boleh sembarangan, nanti saya kirim. Ya. Itu jadi saya penderita lupus ini sebenarnya juga autoimun kan, itu sama dari stres pencetusnya. Saya muncul ketika saya maju ILC, itu yang berat banget tuh muncul. Saya nonton Karena juga. saya dari mana-mana, ditekan dari mana-mana ya, diincar sana sini. Itu muncul. Terus eksim saya dulu juga gitu, karena saya dendam sama ayah saya karena perceraian tadi ya. Dendam sama papa. Tapi di bawah sadar ya gitu. Jadi saya waktu itu ke psikiater loh, umur 24 tahun. Itu eksim saya sampai nggak bisa jalan. Alhamdulillah udah 30 tahun nggak kambuh. Sama seperti lupus nih, udah remisi dia. Bukan berarti sembuh ya, nanti vitiligo itu kalau stres bisa tumbuh lagi, tapi bisa juga nggak tumbuh lagi kalau terkendali, tapi bukan sembuh ya. Alhamdulillah, saya bilang dulu nih sama Kak Tia yang punya penyakit ini, ini vitiligo tuh nggak masuk ke dalam, nggak kayak, jadi itu ringan autoimunnya ya. Nggak kayak saya lupus bisa merusak otak, jantung, ginjal ya. Tapi itu kita sama, kita penderita ini vitiligo. Jadi tolong nanti nomor 1 kita di list dulu kelebihan kita apa dari Allah, kekurangan apa, dilepasin satu-satu. Ya, nanti berobat aja. Berobat ke saya boleh? Ya dok. Gitu ya? Ya dok. Atau ke dokter spesialis kulit dekat rumah, tapi saya obatin boleh. Ya dok, nanti bisa di-share ya Kak Dinda ya dok ya, mungkin. Tadi juga banyak sih yang nanyain dokter di mana prakteknya gitu. Ya nanti boleh. Di Permata Cibubur kan saya juga 2 ya. Di praktek pribadi sama Permata Cibubur. Permata Cibubur saya belum praktek ya, hanya online. Oh online aja ya dok. Yang bisa kasih juga online, kalau yang nggak mau datang ada yang online ya. Iya ya dok. Seingat Dinda juga dokter di Cibubur sih. Iya, tapi saya belum berani datang karena kan saya ada autoimun, nggak berani. Umurnya udah 58 kan? Iya benar sih. Itu tinggi sekali karena kan sana rumah sakit. Nah praktek saya pribadi ini kan sendiri, emang pribadi gitu. Dan orangnya bukan orang sakit yang berat-berat kan. Ya dok. Ya. Jazakillah khair ya dokter. Jazakillah khair. Ya, atas sharing hari ini. Maaf lahir batin ya dokter. Kita tahu dokter sibuk banget. Semoga sehat selalu dokter Dewi Itno. Amin, insya Allah. Amin ya. Kita semua, insya Allah bertetangga. Nanti kita di surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Semoga bisa segera offline ya dok ya. Kalau misalnya COVID-nya udah nggak ada gitu. Amin, insya Allah. Amin ya dok. Dan ketemu lagi nanti kalaupun misalnya nggak bisa offline ya kita online lagi ya dok ya. Baik. Ya, makasih banyak. Mungkin kita tutup dulu ya dok ya. Kajian hari ini dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oh iya, tambahin ya buat tolong nih awat-awat kalau bisa itu untuk mencegah segala macam lah itu makan sarapan boleh kurma ajwa 7 ya. Kurma ajwa 7 ya dok ya. Saya itu sahur saya itu ya. Saya saum Daud nih insyaallah. Iya. Jadi sahurnya itu kurma ajwa 7 itu selalu ada. 7 butir ya. Oke. Coba deh awat-awat sama jangan lupa ya itunya matsurot pagi dan petang. Oke. Ya. Ya dok, insyaallah. Ya. Ya, makasih ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Selamat praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.